البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan pembacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Dan kita sudah masuk di kitab Usyam, pembahasan tentang puasa. Walaupun sekarang kita tidak di bulan Ramadan, tapi namanya ilmu kita mengulang-ulang. Disebutkan pada pertemuan telah lewat bahwa seseorang berpuasa apabila melihat hilal. Demikian juga berbuka ketika melihat hilal. Demikian juga haram untuk kemudian berpuasa tanggal 30 Sya'ban atau 29 Sya'ban. Kecuali puasa yang biasa dilakukan, demikian disebutkan. Kemudian berikutnya hadis nomor 636. Tentang saksi, ya, berapa saksi yang dia itu diambil ketika dia mengatakan melihat hilal. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ini adalah hasan, ya, sahih. Qala, beliau mengatakan, tara an-nas al-hilal, manusia saling melihat hilal, saling perhatikan apakah ada hilal atau tidak. Biasanya ya tanggal 29 kita melihatnya. Selesai 29 Sya'ban, kemudian habis maghrib dilihat. Kalau kemudian ada hilal, berarti besok masuk tanggal berapa? 1 Ramadan. Kalau tidak ada, berarti besok 30. Fa akhbartun Nabi sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu, maka aku kabari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa aku melihatnya. Ya, dan belum, masih muda waktu itu. Sekitar umur 16 tahun, 17 tahun, sekitar itu, masyaallah. Bahwa aku melihatnya. Fasama, kemudian Nabi pun berpuasa, wa amaronas bisyami, dan manusia pun diperintahkan Nabi untuk berpuasa dengannya. Ya, dengan melihatnya Abdullah bin Umar. Dari sini dohirnya yaitu satu orang, kan gitu. Cukup satu orang. Rawahu Abu Dawud wa sahahu Al-Hakim wa Ibnu Hibban. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan sahihkan oleh Hakim dan Ibnu Hibban. Di sini sahih. Berarti ini berapa? Cukup satu. Ketika mau berpuasa kan cukup satu, kan demikian. Kemudian berikutnya hadis nomor 637. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Hadis ini diperbincangkan para ulama. Yang benar adalah dhaif karena riwayat Simat dari Ikrimah muttaribah, goncang. Ya. Dan yang benar adalah mursal. Demikian. Ibnu Hajar, ya, para hufaz, para penghafal hadis menyebutkan bahwa itu adalah mursal, tidak disebutkan nama sahabatnya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Nasai, Tirmidzi dan Abu Dawud. Jadi hadis ini adalah dhaif. Ya, demikian. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, anna Arabiyan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada seorang Arabi, orang pedalaman, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia mengatakan, ini ra'aitu al-hilal, sesungguhnya aku melihat bulan sabit yang kecil sekali itu. Faqala, maka Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, atasyhadu an la ilaha illallah? Qala na'am, dia mengatakan iya. Qala atasyhadu anna Muhammadan Rasulullah? Qala na'am, dia mengatakan iya. Ini Muslim. Qala, maka Nabi mengatakan, fa'adzin fin nas ya Bilal, umumkan di hadapan manusia wahai Bilal, ayyasumu godan, untuk mereka berpuasa besok. Rawahu Hamzah, disebutkan oleh yang 5, yakni Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Nasai. Wa sahahu Ibnu Huzaimah Ibnu Hibban, disahkan oleh Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban. Wa rajjahan Nasai irsalah, Imam Nasai merajihkan itu mursal, sebagaimana tadi dinukilkan. Mursal ini syarat Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa di sini dhaif. Maka di sini dibahas dengan berapa saksi kita mengambil pendapat untuk berpuasa ataupun berbuka. Kesimpulannya adalah bahwa untuk memulai puasa itu adalah cukup satu orang, sebagaimana hadis Abdullah bin Umar tadi. Satu orang cukup sudah. Kalau dia melihat dan dia terpercaya, diambil. Adapun iftar, berbuka, ini sudah masuk Syawal,
maka perlu 2 saksi. Di situ ada hadis yang sahih oleh Syekh Muhammad bin Nizam Abdullah Ta'ala. Hadis yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah Ta'ala dari Abdurrahman bin Zaid bin Al-Khattab annahu khataba bil yawm alladhi yasuqu fihi faqala ala inni jalastu ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku duduk bersama dengan para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya pada mereka. Dan mereka menyampaikan kepadaku sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan sumu li ru'yatihi, puasalah dengan melihat hilal. Fa in syahida, kemudian disebutkan fa in syahida syahidan musliman, kalau di situ bersaksi 2 saksi muslim, fasumu, maka berpuasalah wa aftiru, dan berbukalah. Di sini menunjukkan berapa? 2, kan gitu. Tetapi tadi disebutkan hadis Abdullah bin Umar bahwa di situ ketika mau mulai untuk berpuasa cukup beliau saja. Berarti kesimpulannya kalau untuk berpuasa maka 1 orang cukup, kalau untuk berbuka 2 orang. Kemudian berikutnya idhar al-hilal wahdah, kalau dia melihat bulan sendirian, yang lain tidak melihat, bagaimana ini? Dia yakin ya, disebutkan kesimpulannya untuk dia berpuasa. Demikian juga kalau dia lihat sudah masuk Syawal, dia berbuka. Tetapi apa? Sirron, wa yuftir sirron hatta la yuttaham. Dia berbuka tetapi sembunyi-sembunyi sampai tidak dituduh bahwa dia itu tidak puasa kemudian. Karena dia melihat, ya demikian. Yang lain tidak melihat, ya sudah. Dia tidak dianggap, sudah, berarti dia ya berpuasa sendiri. Kemudian syahadat perempuan bagaimana? Kesimpulan diterima. Perempuan kalau dia melihat memang maka diterima. Di zaman sekarang kadang yang menyaksikan bukan 1 kan, banyak. Kemudian kadang diumumkan dan sebagainya. Anak kecil bagaimana? Tidak diterima. Walaupun sudah mumayyiz, sudah tamyiz. Kemudian berikutnya hadis nomor 638. Ini tentang permasalahan niat. Puasa bulan Ramadan apakah disyaratkan niat di malam hari? Demikian juga puasa Senin Kamis apakah disyaratkan berniat di malam hari? Hadis nomor 638. Hadis ini disebutkan ya dhaif dia. Bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi ucapan Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ya, ini demikian. Disebutkan ya terjadi perselisihan tentang periwayat ini. Kemudian para hufat mengatakan bahwa itu adalah mauquf. Seperti Imam Abu Dawud ya mengatakan bahwa itu adalah ucapan Hafsah saja radhiyallahu anha, demikian juga Imam Tirmidzi, Imam Bukhari dan sebagainya. Ini demikian. Sebenarnya di sini adalah ucapan Hafsah. An Hafsah ummul mukminin radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, man lam yubayyiti siyam qabla al-fajr, barang siapa yang tidak berniat berpuasa di malam hari sebelum fajar, fala siyamalahu, tidak ada puasa baginya. Berarti apa ini? Kalau hadis ini sahih, tapi di sini kan tadi dhaif, ucapan Hafsah saja radhiyallahu anha. Berarti kalau dia tidak berniat di malam hari, maka apa? Tidak sah puasanya. Rawal khamsah, semua oleh yang 5. Imam Ahmad, Tirmidzi, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah. Wa mala Tirmidzi wa Nasai ila tarjih waqfihi. Ini syarat Ibnu Hajar, seorang hufaz beliau. Imam Tirmidzi, Imam Nasai lebih condong bahwa itu adalah mauquf, ucapan Hafsah radhiyallahu anha. Wa sahahu marfu'an Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban. Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban mengatakan itu adalah marfu' ucapan Nabi. Yang kita ketahui keduanya ini termasuk mutasahil, agak bermudah-mudah. Wali Daraqutni, semua Imam Daraqutni, la siyama liman lam yufridhu minal lail. Tidak ada puasa bagi orang yang tidak memfardukan, yang tidak berniat di malam hari. Ya, demikian disebutkan. Jadi tadi sudah kita sebutkan bahwa itu adalah dhaif. Kemudian hadis nomor 639. Hadis ini semua Imam Muslim, ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, dakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk di rumahku. Dzata yaumin, pada suatu hari. Faqala, kemudian beliau mengatakan, ini puasa bukan puasa wajib, puasa sunnah. Hal indakum syai'un, apakah di sisi kalian sesuatu? Ya, ini adakah makanan di rumah? Qulna, kami katakan la, tidak. Ya, demikian. Sederhananya kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Qala, maka Nabi mengatakan, fa ini idzan shaimun. Maka sesungguhnya aku kalau demikian berpuasa. Jadi aku puasa sajalah karena tidak ada makanan di rumah. Tsumma atana yawman akhar. Kemudian beliau mendatangi kami pada hari yang lain. Faqulna, kami katakan, dia lana haisun, dihadiahkan kepada kami makanan. Faqala, maka Nabi mengatakan, arinihi, tampakkanlah kepadaku, tunjukkan. Falaqad asbahtu shaiman, maka sungguh tadi pagi aku berpuasa. Fa'akala, kemudian Nabi makan, membatalkan puasanya. Rawahu Muslim, semua 5 Muslim di sini. Maka dari sini ya dibicarakan apakah disyaratkan niat untuk berpuasa, jelas. Innamal a'malu binniyat. Apakah ditentukan niatnya? Ya, ketika dia itu puasa wajib, iya ditentukan bahwa besok akan puasa wajib, kan demikian. Ditentukan puasanya apa. Kemudian apakah untuk untuk puasa wajib itu wajib niat di malam hari? Tabyitu niyah fi siyamil fard. Ya, berniat di malam hari, ini sebelum fajar untuk salat wajib. Kesimpulannya adalah iya, untuk salat wajib, untuk puasa wajib, puasa Ramadan wajib di situ apa? Niat di malam hari. Pendapat jumhur, innamal a'malu binniyat. Demikian. Jadi kalau kita puasa Ramadan ya berniat di malam hari. Sehingga di antara mereka ada yang mengatakan itu termasuk bid'ah, ya, nawai itu shoma godin dan sebagainya di malam hari itu setelah sholat tarawih. Jadi wajib. Sekarang kalau puasa sunnah, bagaimana puasa sunnah? Puasa Senin Kamis. Kesimpulannya yaitu apa? Tidak perlu. Umpamanya kita belum makan dari pagi, umpamanya di siang hari kemudian pengen puasa, ya berpuasa. Dan itu adalah pendapat jumhur. Pendapat jumhur ila adami wujub tabyidun niyah fi shaumi tatawu. Jumhur berpendapat tidak perlu. Tidak wajib untuk berniat di malam hari untuk puasa sunnah tatawu. Demikian. Boleh saja dari siang hari. Tadi jelas hadis Aisyah radhiyallahu anha tadi kan demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah, ada makanan enggak? Enggak ada, ya sudah aku berpuasa. Kan demikian. Ada yang mengatakan bahwa beliau sudah berniat di pagi hari, tapi alam dohirnya tidak. Di rumah tidak ada makanan, atau makanannya umpamanya kurang enak, umpamanya ya padahal semua makanannya enak. Nah, ini tidak selera umpamanya. Puasa boleh. Kesimpulan adalah demikian. Sebagaimana hadis tadi yang kita baca. Kemudian disebutkan apakah untuk puasa Ramadan itu wajib setiap malam kita berniat? Bagusnya kan demikian, jelas. Tetapi boleh enggak untuk kemudian kita berniat di awal Ramadan? Di awal Ramadan. Pendapat jumhur ya. Di situ ada Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Abu Hanifah. Ya, di situ wajib niat setiap hari. Demikian. Kemudian Imam Malik dan di situ riwayat Imam Ahmad bahwa boleh takfi niyah fi awalihi. Cukup niat di awal bulan Ramadan. Selama tidak dipotong. Ya, demikian. Di tengah-tengahnya umpamanya. Ya niat sejak awal Ramadan umpamanya. Maka berniat untuk berpuasa. Kesimpulan adalah boleh. Ya, disebutkan bahwa di situ seperti ibadah itu ibadah waidah. Ini puasa Ramadan sudah 1 bulan penuh. Fatakfi niyah wahidah, maka cukup niat satu saja. Kal haj, sebagaimana haji. Sebenarnya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Haji kan demikian. Niat pokoknya pada di manasik haji ada di situ melempar jamrah, ada kemudian tawaf, ada sa'i dan sebagainya. Kesimpulannya ulama boleh, tetapi afdolnya setiap hari, setiap malam berniat. Apabila niatnya di siang hari, boleh enggak? Boleh, sebenarnya boleh. Kemudian apabila perempuan haid, ya berniat dia lagi haid ini, berniat besok mau berpuasa, padahal dia masih haid, belum selesai haidnya. Disebutkan apabila dia tahu dari kebiasaan waqat arafat min hal yang dia tahu dari kebiasaan itu bahwa suci sebelum subuh umpamanya, maka seperti ini sah. Tapi kalau tidak tahu, maka apa? Ya puasanya tidak sah. Kemudian orang yang mengatakan aku akan berpuasa besok insya Allah. Maka di sini kalau insya Allahnya itu memang dia niatkan dan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, dia ikatkan dengan seperti itu, maka sah. Tapi kalau masih belum jelas namanya puasa tidak, ya berarti tidak sah. Ini untuk puasa wajib. Tapi kalau puasa sunnah kita sudah sebutkan bahwa boleh niat sejak dari siang kalau belum makan.
atau minum dan semisalnya. Barang siapa yang berniat puasa kemudian dia gila sebelum fajar umpamanya. Disebutkan kalau dia kebanyakannya itu gila di siang harinya, maka puasanya tidak sah. Tapi kalau sedikit saja, ya disebutkan puasanya adalah sah. Demikian juga orang yang pingsan dan semisalnya. Apabila niat, ya niat berbuka ini. Ketika lagi puasa niat aku akan berbuka. Disebutkan adalah kalau dia niat, ya sudah. Kalau dia niat, wah aku mau batalkan puasa. Ternyata cari di rumah nggak ada makanan, ya sudah batal. Sebenarnya seperti itu. Innamal a'malu binniyat. Apa di sini subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.